Ohayo, konnichiwa, konbanwa minasang. Bertemu lagi dengan saya, Aprilia Nursaida. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang sejarah Monogatari, yaitu mari kita mulai menuju ke pertama, yaitu pengertiannya. Monogatari adalah bentuk sastra dalam sastra Jepang tradisional cerita narasi prosa yang luas sebanding dengan novel epik. Monogatari terkait erat dengan aspek tradisi lisan dan hampir selalu berhubungan dengan cerita fiksi atau yang dibuat menjadi fiksi. Bahkan ketika menceritakan kembali peristiwa sejarah, banyak karya besar fiksi Jepang seperti Genji Monogatari dan Heike Monogatari dalam bentuk monogatari. Selanjutnya kita akan menuju ke sejarahnya. Baik. Bentuknya mudah terlihat sekitar abad ke-9 hingga ke-15, mencapai puncaknya antara abad ke-10 dan ke-11. Monogatari adalah sastra istana selama zaman Heian dan juga bertahan dalam bentuk fiksi kuno hingga abad ke-16. Menurut Fuyo Wakasu tahun 1271, setidaknya ada 198 monogatari terdapat pada abad ke-13 dan hanya 24 cerita yang terdapat pada saat ini. Selanjutnya ialah macam-macam genre dari monogatari. Yang pertama itu ada Denki Monogatari, cerita yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa fantastik seperti ada Taketori Monogatari atau kisah pemotong bambu dan ada Utsubo Monogatari atau kisah pohon berongga. Juga ada Hyaku Monogatari Kaidankai. Selanjutnya yang kedua ada Uta Monogatari, cerita yang diambil dari sebuah puisi. Selanjutnya dari Uta Monogatari ini ada 3, yaitu Heichu Monogatari atau kisah Heichu, Ise Monogatari atau kisah Ise, dan Yamato Monogatari atau kisah Yamato. Yang ketiga ada Sukuri Monogatari, roman pengadilan aristokrat. Di sini ada yang paling terkenal, yaitu kisah dari Genji atau Genji Monogatari. Selanjutnya ada Rekishi Monogatari. Rekishi Monogatari ini adalah cerita sejarah yang muncul pada akhir zaman Heian, berkembang hingga abad pertengahan. Narasi ini biasanya ditulis dalam kanbun, bentuk hibrida dari bahasa Tionghoa, atau wabun, bahasa Jepang. 2 yang paling terkenal dari monogatari ini termasuk Eiga Monogatari dan Okagami, yang keduanya menceritakan tentang Michinaga, wali penguasa Fujiwara yang terkenal. Selanjutnya ada Gunki Monogatari, kronik militer dan cerita tentang perang. Di sini ada salah satu cerita yang paling terkenal, yaitu cerita Heike atau kisah Heike. Bisa disebut Heike Monogatari. Selanjutnya ada Setsua Monogatari, kisah-kisah anekdot. Di sini ada 2 cerita, yaitu ada Konjaku Monogatari Shu atau kisah masa lalu dan masa kini. Lalu ada Uji Sui Monogatari atau kumpulan kisah dari Uji. Selanjutnya yang terakhir ada Giko Monogatari, imitasi pseudo klasik dari cerita terdahulu. Di sini juga ada 2 cerita, yaitu ada Matsura no Miya Monogatari dan Sumiyoshi Monogatari. Nah, sekian dari saya, itu macam-macam genre monogatari. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pengaruhnya. Pengaruhnya adalah ketika sastra Eropa dan sastra asing lain kemudian dikenal di Jepang, kata monogatari
mulai digunakan dalam judul Jepang untuk karya asing yang jenisnya serupa. Misal, A Tale of Two Cities dikenal sebagai Nito Monogatari, dan 1001 Malam sebagai Senichiya Monogatari, dan baru-baru ini The Lord of the Rings sebagai Yubiwa Monogatari, dan To Kill a Mockingbird sebagai Arabama Monogatari. Baik, sekian dari saya tentang sedikit ulasan tentang sejarah Monogatari dan apa saja genre-genre dari Monogatari itu. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau pengulangan kata yang menurut kalian tidak berkenan, mohon dimaafkan. Saya undur diri. Sampai jumpa.